Saya langsung serahkan kepada Periska sebagai moderator kita di sesi yang kedua ini. Hai, selamat pagi menjelang siang semuanya. It's really good to see you. Oke, kita akan masuk ke sesi kita yang kedua, yaitu Zoominar bersama salah satu tamu spesial kita. Tapi sebelum saya perkenalkan, kita mau berdoa dulu. Teman-teman, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Dengan kasih Kristus, saya minta Pak Henry Swabawa kita dalam doa pembuka untuk sesi kedua ini. Silakan Pak Henry. Mana Pak Henry ya? Ada nggak dia? Pak Henry. Nggak bisa. Oh, ada. Okay. Ada Pak Henry? Oh, mungkin. Ya. In. Oke. Change saja ya. Priska aja berdoa supaya Oke, kalau gitu saya akan pimpin dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk sesi kedua kami yang akan segera kami mulai. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah Zoominar kami, tengah-tengah Zoom meeting kami, menuntun kami, menolong kami, supaya setiap firman yang akan ditabur boleh bertumbuh di hati kami, dan setiap kami bukan hanya dibangun secara rohani, tapi masing-masing kami adalah buah-buah roh, buah kemenangan. Kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah orang sekitar kami, lewat hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami undang Kau hadir beracara. Zoom ini waktu dan tempat adalah kepunyaan Tuhan. Kami serahkan acara kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Bagaimana masa-masa pandeminya teman-teman? Masa-masa pandeminya, apakah teman-teman sudah benar menjadi tim rebahan? Ada yang jadi tim rebahan? Seperti saya di waktu awal, oh iya banyak ya anak muda, anak kuliah jadi tim rebahan ya. Atau ada yang tetap produktif dan beraktivitas tengah-tengah masa pandemi ini? Oh tetap ada, pasti banyak yang produktif ya. Ya, hari ini kita akan bahas, kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita bertindak di masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana, apakah kita akan tetap menjadi sesat, atau kita tetap bergerak, apakah menjadi generasi rebahan terus-menerus, atau tetap maju dan bertahan. Kita mau dengar dari salah satu pembicara kita, yang jauh-jauh kita sudah undang di Indonesia. Oke, beliau adalah salah satu tim yang melayani di EE Indonesia, secara khusus di divisi luar negeri. Beliau adalah senior clinic teacher dan calon board EE Indonesia. Welcome, Ko Nelson. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Ko Nelson akan memperkenalkan dirinya lebih jauh. Waktu dan tempat saya persilahkan, Ko Nelson. Halo semuanya. Ya, senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya. Nah, saya akan share screen saya. Oke, jadi hari ini topik yang mau kita bahas adalah multiplying your effectiveness. Bagaimana caranya kita melipat gandakan efektivitas kita, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa tetap efektif dan tetap produktif. Oke, di saat dunia ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan tantangan, banyak orang yang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Bagaimana kita bisa mengubah ini menjadi suatu kesempatan? Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sedikit. Oke, nama saya Nelson Cunardi. Ya, saat ini walaupun saya berdomisili di Malaysia di Kuala Lumpur, saya asalnya dari Kota Medan. Ada di sini yang dari Kota Medan, boleh saya lihat di chat group. Oke, jadi sejak umur 15 tahun saya sudah tinggal di luar negeri sampai saat ini. Ya, jadi beberapa poin tentang diri saya pengarang buku dari 7 Breakthrough Habits yang baru-baru ini baru saja saya terbitkan. Ya, dan juga saya seorang entrepreneur. Ini juga satu bisnis baru yang baru saya luncurkan. Saya seorang coach, trainer, dan juga digital marketer. Selain itu, saya juga bergelut di dunia restoran. Sudah 13 tahun lamanya. Di Malaysia kita buka restoran Indonesia. Kita ada 5 cabang saat ini. Dan ya sudah 13 tahun kita menjalani bisnis F&B atau food and beverage ini.
Saya juga seorang trainer dan fasilitator. Saya melayani di organisasi seperti EE, Hagai Internasional, dan juga Outreach Director dari MIM atau Man in the Mirror, sebuah organisasi yang menjangkau para pria di seluruh dunia. Dan selain itu, saya juga sudah menikah dan punya 2 orang anak. Ya, jadi 2 orang putri, umur 8 tahun dan umur 5 tahun. Ya, jadi itu sedikit tentang diri saya, karena ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, hari ini yang mau saya bahas dengan teman-teman semuanya adalah multiplying your effectiveness, atau bagaimana caranya kita melipat gandakan efektivitas kita, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, di mana kebanyakan orang tidak boleh ke sana ke sini, kita terbatas dalam gerak-gerik kita, ya. Dan yang mau kita pelajari adalah the X factor. Apa faktor-faktor X yang akan membantu kita untuk melipat gandakan efektivitas kita, produktivitas kita di masa pandemi ini. Nah, tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya coronavirus. Ya, ini adalah sebuah wabah yang telah membuat sedunia itu heboh. Ya, seluruh dunia itu heboh dengan namanya coronavirus COVID-19. Dan selama COVID-19 ini, banyak negara-negara yang menjalani yang namanya karantina, yaitu warga negaranya tidak dibolehkan untuk keluar kemana-mana. Nah, termasuk kami di sini yang ada di Malaysia. Nah, tentunya teman-teman yang di Indonesia juga banyak yang mengalami dampak daripada karantina ini. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, dan banyak yang bahkan komplain, mengatakan, wah ini waktu yang sangat membosankan, kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang selama ini bisa kita lakukan. Banyak juga yang mungkin yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mungkin pengusaha yang bisnisnya mengalami kemerosotan. Ya, tetapi selain daripada masa yang penuh dengan tantangan ini, waktu yang penuh dengan tantangan ini, coronavirus ini juga bisa menjadi suatu waktu yang penuh dengan kesempatan. Ya, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi sebelum kita memulai, apa faktor-faktor X yang bisa membantu kita melipat gandakan efektivitas kita di masa pandemi ini, saya pengen lebih tahu ini aktivitas dari teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian, selama masa pandemi itu apa-apa saja. Nah, untuk itu kita akan kembali ke Mentimeter, ya. Silakan tim multimedia. Nelson, saya salah sebentar. Boleh stop screen dulu, ya. Oh iya. Oke. Sambil menunggu Mentimeter, teman-teman, saya bolehkan teman-teman untuk bertanya sepanjang sesi Konelson. Nanti boleh bertanya. Seluruh pertanyaan yang akan ditanyakan, silahkan masukkan ke dalam chat room. Karena waktu kita nggak panjang, kita akan hanya bertanya 2-3 pertanyaan. Tim dari EE akan menyaring pertanyaan teman-teman. Jadi silahkan, kalau ada pertanyaan, boleh langsung chat via chat room. Terima kasih. Konelson, boleh stop share screen? Boleh. Jadi saya bisa share screen. Oke. Oke. Mari teman-teman, kita akan lagi untuk sesi ini ada, oke, kita akan mulai lagi untuk sesi ini. Silakan siapkan Mentimeternya untuk join dengan kita. Oke, sorry, oke, ketutup. Ya, mari, itu adalah kodenya. Silakan masukkan kodenya. Sudah, Lin? Sudah muncul pertanyaannya? Jawabannya sudah, ya? Oke. Ya, itu hasilnya. Ya, masih terus bergerak. Ya, masih terus bergerak.
Oke. Ya, Bro Nelson, saya rasa sudah semua yang bisa menjangkau Mentimeter sudah mengisi. Oke. Baik. Oke, jadi menarik sekali. Tadi saya melihat jawaban dari teman-teman. Ya, dan ini adalah beberapa aktivitas favorit yang suka dilakukan orang selama pandemi. Yang pertama, makan melulu. Ya, tadi banyak juga teman yang menjawab ini ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh saya kerjaannya tidur melulu selama masa pandemi. Kemudian ada juga yang menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang kreatif. Nah, ini seperti gambar di sini Anda bisa lihat, dapurnya itu dijadikan arena panjat tebing. Ya, kemudian ada yang main sumo-sumoan. Ada pula yang menggunakan waktu ini untuk menghabiskannya dengan hiburan seperti nonton Netflix, ya video-video entertainment dan lain sebagainya. Dan saya lihat tadi dari semua jawaban, kebanyakan teman-teman yang menjawab ini sibuk dengan sosial media, ya YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, ya, dan Instagram dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya teman-teman sekalian, kebanyakan orang menghabiskan waktu rata-rata 8 jam per hari untuk hiburan selama masa pandemi. Nah, ini adalah kenyataannya. Mungkin selama pandemi Anda mengatakan, oh saya ini efektif kok, saya melakukan banyak aktivitas. Ya, tetapi yang kita perlu ketahui adalah hanya karena kita sibuk melakukan banyak hal, tidak berarti waktu kita itu digunakan dengan efektif. Karena sibuk tidak sama dengan efektif. Ya, setuju teman-teman? Kalau yang setuju boleh respon dengan mengatakan setuju di chat group ya, supaya saya tahu masih belum ketiduran. Nah, jadi teman-teman, don't be most people. Jangan menjadi seperti kebanyakan orang. 95% orang akan menggunakan waktunya untuk hiburan, ya untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif. Tetapi kita jangan menjadi kebanyakan orang. Dan untuk itulah hari ini kita mau mempelajari apa sih faktor-faktor X yang bisa membuat kita itu tetap produktif, tetap efektif di masa-masa seperti ini. Ketahuilah pertama sebelum yang lain, apa yang seringkali mengganggu konsentrasimu? Apakah sosial media, apakah hiburan seperti Netflix dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang akan membuat perbedaan antara orang rata-rata pada umumnya dan seorang super achiever. Saya percaya teman-teman hari ini ada di acara ini karena tidak mau menjadi orang yang hanya sekedar rata-rata. Tentu saja kita mau waktu kita itu tidak terbuang secara percuma begitu saja. Kita mau menjadi seorang super achiever atau menjadi seorang yang super produktif dengan waktu yang ada. Nah, semua orang yang sukses di dunia ini dan orang yang tidak sukses, semuanya mempunyai satu hal yang sama, yaitu kita semua mempunyai 24 jam yang sama. Nah, apa yang membuat perbedaan antara orang yang super sukses dalam hidup ini, yang melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini, yang melakukan hal-hal yang menerobos apa yang menjadi hal yang tidak mungkin buat orang pada umumnya, perbedaannya adalah bagaimana cara mereka menggunakan waktu mereka. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan menyampaikan apa 3 X factor atau faktor X yang akan membuat perbedaan antara orang yang rata-rata dengan orang yang super produktif. Oke, tanpa menunggu lama, ini X factor yang pertama. X factor yang pertama adalah ini. Kalau Anda menjadi orang yang super produktif, Anda harus tahu kapan berkata tidak. Ya, you have to know when to say no. Okay, know what to say no to and focus on the right priorities. Bukan hanya saja kita perlu tahu kapan berkata tidak, tapi kita juga harus fokus pada prioritas yang benar. Oke, mengatakan tidak itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu apakah hal-hal yang tidak berguna yang harus kita hentikan supaya kita dapat fokus pada hal-hal yang baik. Nah, saya mau berikan beberapa tips bagaimana caranya mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak berguna.
Karena hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita ini bisa menyita banyak waktu kita yang dapat kita lakukan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang punya nilai kekal. Nah, ini beberapa tips yang saya mau sampaikan. Pertama-tama, lihat dulu kalendermu minggu lalu. Semua aktivitas yang kita lakukan selama 1 minggu yang sudah lalu. Lalu, lihat aktivitas manakah yang mestinya Anda tolak, dan Anda mengatakan, tidak, saya tidak seharusnya melakukan ini. Oke, itu yang pertama. Lihat dulu apa yang sudah menjadi pattern atau pola selama 1 minggu yang lalu. Kemudian lihat lagi kalendermu untuk minggu yang akan mendatang ini. Oke, untuk 1 minggu mendatang ini, aktivitas-aktivitas seperti apa yang mestinya Anda tolak dan katakan tidak. Oke, kemudian yang terakhir, perhatikan semua ide-ide, proyek yang ada, komitmen-komitmen mungkin yang sudah teman-teman buat, daftar kegiatanmu, dan tanyakan pertanyaan ini pada diri Anda. Manakah kegiatan yang seharusnya saya tolak dan katakan tidak? Nah, seringkali mengatakan tidak itu jauh lebih susah dari mengatakan ya. Ya, karena mungkin karena kalender kita itu belum penuh, ketika ada suatu ajakan untuk kita melakukan sesuatu, kita lalu mengatakan ya. Tapi tanpa kita sadari, mengatakan ya pada semuanya, berarti kita mengatakan tidak pada hal yang paling penting dalam hidup kita. Nah, jadi learn to say no. Ini adalah pelajaran yang pertama, ya, faktor X yang pertama. Learn to say no. Saying yes is easy, but saying no is the master skill. Mengatakan ya itu adalah hal yang gampang. Tapi mengatakan tidak itu memerlukan keterampilan dan keahlian. Oke, dan itu adalah sesuatu yang mesti kita pelajari bersama. Nah, Warren Buffett tentu saja bukan seorang yang asing buat kita semua. Warren Buffett ini salah satu orang yang paling kaya di dunia ini, paling sukses di dunia ini. Dan dia mengatakan seperti ini, the difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything. Perbedaan antara orang yang sukses, sekedar sukses, dan orang yang sangat sukses atau teramat sukses adalah orang yang teramat sukses mengatakan tidak kepada hampir semua segala sesuatu. Dan bahkan di sebuah quote yang lainnya, saya pernah mendengar sang Warren Buffett mengatakan seperti ini. Untuk setiap 100 kesempatan atau ide-ide atau kesempatan bisnis yang ditawarkan kepadanya, beliau akan mengatakan tidak kepada 99 tawaran itu. Wow, luar biasa ya. Ini bukan tawaran bisnis biasa. Tentu saja kalau tawaran bisnis yang diberikan kepada Warren Buffett, saya percaya itu adalah tawaran bisnis yang baik. Dan bukan hanya baik, tapi yang sangat baik. Tapi dia mengatakan tidak kepada 99 dari 100 tawaran yang diterimanya. Nah, kalau kita juga mau menjadi seperti Warren Buffett, maka kita harus belajar prinsip ini. Lebih baik menjadi kelas dunia dalam beberapa hal saja, daripada menjadi biasa-biasa saja dalam banyak hal. Okay, it's better to be world class at a few things than mediocre at a lot of things. Okay, ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan Jack of many trades but master of none. Jadi kita sepertinya ngerti banyak hal, tetapi kita tidak menjadi ahli dalam apapun. Untuk apa gunanya kalau kita semuanya setengah tong? Ya, yang ini ngerti sedikit, yang itu ngerti sedikit. Tapi pada akhirnya tidak ada yang satu hal yang benar-benar kita kuasai. Tidak ada satu hal di mana kita bisa menjadi kelas dunia. Ya, jadi ingat teman-teman, ini prinsip yang sangat penting. Lebih baik menjadi kelas dunia dalam hanya beberapa hal saja daripada menjadi biasa-biasa saja dalam banyak hal. Nah, jadi apakah perbedaan antara smart work dengan hard work? Kira-kira menurut teman-teman sekalian yang mana lebih baik? Hard work adalah kita bekerja keras, kita bekerja untuk waktu yang lama pada sebuah proyek yang mungkin kita sedang lakukan, atau bekerja pintar. Oke, saya mau lihat komennya dari teman-teman, silakan tulis komennya. Menurut Anda yang mana lebih baik? Bekerja keras atau bekerja pintar? Oke, boleh tuliskan jawabannya di chat group. Oke, Jody mengatakan smart work. Ayo teman-teman yang lain, mana komennya? Hard work artinya Anda bekerja keras, membanting tulang,
Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk melakukan sebanyak mungkin. Work smart means atau bekerja pintar berarti Anda mungkin tidak perlu menghabiskan waktu yang sama panjang, tapi Anda bekerja dengan lebih pintar. Artinya Anda tetap mendapatkan hasil yang sama, efektivitas yang sama, tetapi dengan waktu yang jauh lebih singkat. Nah, semua teman-teman mengatakan smart work. Ya, saya setuju ya. Tentu saja bekerja pintar itu adalah lebih baik dari bekerja keras. Dan itulah yang mau kita pelajari. Bagaimana caranya kita dapat bekerja pintar. Oke, supaya kita tidak membuang-buang waktu kita. Nah, jadi untuk kita bisa bekerja pintar, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah ini. Apakah hal-hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan? Nah, bukan hanya hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan. Karena ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Musuh daripada apa yang terbaik dalam hidup kita adalah hal-hal baik. Bukan hal-hal yang buruk, tapi seringkali musuh kita yang paling utama adalah hal-hal yang terbaik, tapi bukan hal-hal yang terbaik. Karena waktu kita disibukkan dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita tidak punya ruang untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik. Nah, lantas apa yang mesti kita lakukan? Delegasikan atau hentikan semua hal-hal yang lain. Jadi pertama, Anda harus tahu dulu, apa hal-hal yang terbaik yang hanya Anda dapat lakukan, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian hal-hal yang baik yang lainnya dapat Anda delegasikan kepada orang lain yang mungkin jauh lebih efektif dari Anda dalam melakukan hal itu. Atau hentikan saja semua hal-hal yang lainnya. Oke, itu adalah dua cara bagaimana kita bisa lebih bekerja pintar. Jadi ini adalah tujuan yang kita mau capai bersama. Yang pertama adalah bukan melakukan lebih banyak, tapi malah melakukan jauh lebih sedikit dari apa yang sudah kita lakukan. Tapi dari sedikit hal yang kita lakukan, itu adalah hal-hal yang super produktif, hal-hal yang punya nilai kekal, hal-hal yang mempunyai nilai tambah untuk masyarakat, sesuatu yang benar-benar berkualitas, dan kita melakukannya lebih sering. Dan kemudian yang ketiga, bukan hanya melakukan dengan sering, tapi juga melakukannya dengan semakin dan semakin baik. Do fewer things so that you can do what remains even better. Jadi tujuannya kembali bukan melakukan lebih banyak, tapi sedikit hal yang terbaik, tapi melakukannya dengan jauh lebih baik. Jim Rohns, pengarang dari buku Good to Great, pernah mengatakan seperti ini. Jika kamu mempunyai lebih dari 3 prioritas, maka sebenarnya kamu tidak mempunyai 1 prioritas pun sama sekali. Ya, jadi kalau kita tidak punya yang namanya prioritas dan terlalu banyak yang kita mau kerjakan, maka sebenarnya kita belum mengerti apa maksud dari prinsip prioritas. Nah, ini tadi seperti yang teman-teman jawab ya. Sosial media itu adalah media atau platform yang sangat bagus. Kita bisa networking dengan teman-teman kita bisa tetap membangun jaringan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Lewat sosial media, bahkan kita bisa mengabarkan Injil dan lain sebagainya, seperti yang kita lakukan di II4G. Tapi kita harus hati-hati, teman-teman, karena ada yang namanya keterikatan pada hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Dan salah satu hal yang paling mengganggu konsentrasi kita sebenarnya adalah sosial media. Ya, dan ini adalah tantangan terbesar zaman ini. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Rod Story ya, Mr. Rod Story, dia mengatakan bahwa 10-20 tahun yang lalu ketika dia baru datang ke Indonesia, tidak ada yang namanya online seminar seperti ini. Tidak ada yang namanya sosial media 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini, buat teman-teman sekalian, Anda tidak bisa hidup tanpa sosial media. Itu adalah sesuatu yang sudah menjadi normal buat kita semua. Tapi tantangan terbesarnya adalah begitu gampang untuk kita terganggu konsentrasinya waktu kita tercuri oleh namanya sosial media. Mungkin pada awalnya kita hanya mau melihat update daripada teman-teman kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi yang tadinya kita bermaksud hanya sekedar 5-10 menit, kemudian kita scrolling, akhirnya menjadi setengah jam, dan tanpa kita sadari, lalu kita ke YouTube dan menghabiskan waktu yang banyak sampai berjam-jam untuk hiburan dan lain sebagainya. Dan ini adalah satu tantangan yang terbesar buat kita saat ini.
Dan mengapa itu tantangan terbesar? Karena rata-rata seseorang yang konsentrasinya terganggu setiap 3 menit akan memerlukan waktu 11 menit kembali untuk mampu berkonsentrasi. Nah, ini adalah suatu masalah kalau kita mau tetap produktif. Ya, jadi teman-teman kita harus sangat hati-hati dengan yang namanya sosial media. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya bisa memberikan kita nilai tambah, bahkan menjadi sesuatu yang mencuri waktu kita dan mengganggu konsentrasi kita. Nah, saat ini saya mau kita melakukan sebuah aktivitas untuk melihat hal-hal seperti apa yang paling mengganggu konsentrasimu. Oke, sebentar lagi saya akan serahkan waktu ke tim teknis. Oke, dan ada beberapa hal yang seringkali akan mengganggu konsentrasimu. Saya mau kita membuat sebuah poll di mana Anda memberikan jawaban Anda. Yang paling mengganggu konsentrasimu dari yang hal-hal berikut. Apakah itu email, apakah itu telepon, atau pesan teks, atau news update. Nah, yang punya handphone, apalagi smartphone, tentu saja seringkali mendapatkan update-update ya dari apps yang sudah diinstal. Atau apakah itu sosial media, atau Netflix, atau hiburan online, atau multitasking, atau artinya melakukan banyak hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Oke, silakan tim teknis. Yap. Silakan langsung dipilih di layar Zoom-nya masing-masing. Sudah. Yap. Sudah masuk. Oke. Rasanya sudah masuk semua, saya akan share result-nya. Yap, ini dia hasil polling result-nya. Ya, jadi dari hasil polling, ternyata teman-teman tidak ada yang punya masalah dengan email ya, cuma 1%. Kemudian dari telepon dan pesan teks 15%, news update 14%, sosial media, nah ini pemenangnya, 67%, Netflix atau hiburan online 21%, multitasking 14%. Nah, jadi teman-teman setuju ya, sosial media ini adalah salah satu masalah kita yang paling besar. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya kita dapat mengalahkan gangguan ini. Oke, saya akan kembali ke screen saya. Oke, ini adalah rencana produktivitas saya secara pribadi. Teman-teman silakan untuk dipelajari dan silakan untuk dimodel. Ya, Anda boleh mengikuti, meniru rencana produktivitas saya. Nah, buat teman-teman yang bisa membeli agenda, yang punya jurnal seperti yang di sebelah kanan ini, silakan boleh membeli atau Anda boleh kreatif dan membuat sendiri. Ya, tapi yang paling penting adalah Anda harus tahu apa prioritas terutama setiap hari. Nah, ini yang pertama-tama akan saya lakukan setiap hari. Oke? Sebelum saya memulai hari itu, apakah malam sebelumnya atau pagi hari sebelum saya memulai hari itu, saya akan menentukan apa 3 prioritas terpenting atau 3 prioritas terutama untuk hari itu. Oke, itu adalah hal yang pertama akan saya lakukan. Kemudian hal yang kedua akan saya lakukan adalah block out time. Nah, block out time itu seperti apa? Block out time itu artinya kalau saya sudah mengatakan bahwa dari jam sekian sampai jam sekian saya akan melakukan sesuatu, maka saya tidak akan melakukan hal apapun selama waktu itu. Misalnya, kalau saya sedang mau menulis buku, maka saya menentukan dari jam 11 sampai jam setengah 1, 90 menit adalah block out time, maka selama 90 menit itu saya tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun juga. Oke, kecuali hal itu adalah sesuatu yang benar-benar emergency, saya tidak akan melakukan hal yang lain. Nah, setiap hari kalau Anda bisa membuat block out time, 3 blok dari 3 block out time, atau 3 set 90 menit waktu fokus, maka percayalah hari Anda itu akan menjadi hari yang sangat produktif. Dan selama block out time, apa yang mesti Anda lakukan? Lakukanlah hal-hal yang membuat hari Anda itu produktif. Jadi pertama Anda harus tahu dulu apa prioritasnya sebelum Anda masuk ke langkah yang kedua. Oke, setelah itu yang ketiga adalah ini. Dari 3 prioritas terpenting
harian tersebut, saya akan memilih satu hal yang tersulit, yang terpenting, yang akan saya lakukan terlebih dahulu sebelum saya melakukan yang lainnya. Karena psikologinya, secara psikolog, hal yang tersulit dan terpenting itu adalah hal yang akan memakan waktu paling banyak dan yang paling malas kita lakukan. Jadi sebelum kita lakukan yang lain, kalau kita bisa di pagi hari sebelum kita makan siang, kita sudah melakukan hal yang paling susah itu, maka yang lainnya akan menjadi jauh lebih gampang untuk kita selesaikan. Oke, jadi itu adalah 3 rencana produktivitas yang boleh ditiru oleh teman-teman sekalian. Fokus adalah keahlian yang kita kuasai. Dan kalau kita sanggup mengontrol perhatian kita, maka kita akan sanggup mengontrol kehidupan kita. Oke, kalau kamu sanggup mengontrol perhatianmu, maka kamu akan sanggup mengontrol kehidupanmu. Oke, teman-teman, saya harap saat ini Anda sudah menangkap pentingnya fokus dalam hidup kita. Dan bukan hanya sekedar fokus, tapi fokus pada hal-hal yang tepat. Karena kalau Anda ngerti bagaimana caranya mengontrol hal-hal seperti apa yang Anda berikan perhatianmu, maka kehidupanmu juga ada dalam kendalimu. Oke, itu adalah faktor yang pertama. Faktor X faktor yang kedua adalah ini. You must invest in you. Anda, teman-teman, harus berinvestasi pada diri Anda sendiri. Nah, apa maksudnya saya? Jim Rohn, kembali, author daripada buku Good to Great, dia pernah mengatakan seperti ini, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kita adalah rata-rata daripada 5 orang dengan siapa kita menghabiskan kebanyakan waktu kita. Jadi kalau misalnya 5 orang yang kita suka hangout dengan 5 orang yang misalnya negatif atau orang yang suka marah-marah, maka kemungkinan besar kita juga adalah seorang yang suka marah-marah. Kita kemungkinan besar juga seorang yang negatif. Tapi kalau 5 orang di sekitar kita adalah 5 orang yang sukses, 5 orang yang dalam bisnisnya sukses, atau punya pemikiran yang positif, orang-orang yang proaktif, maka secara otomatis influence atau daya pengaruh daripada 5 orang itu akan membuat kita menjadi sama seperti mereka juga. Oke, jadi teman-teman, siapakah 5 orang ya yang ada di sekitar kita, dengan siapa kita menghabiskan kebanyakan waktu kita? Nah, coba Anda pikirkan, apakah benar statement ini bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang dengan siapa Anda menghabiskan kebanyakan waktu Anda? Oke, jadi hati-hati teman-teman dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. Karena ini adalah salah satu investasi pada diri kita sendiri juga. Kalau Anda ingin hidup Anda produktif, Anda ingin hidup Anda efektif, dan Anda ingin sukses dalam hidup ini, Anda harus hati-hati dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. Karena investasi pada diri Anda adalah investasi yang terbaik dari semuanya. Saat ini, di masa pandemi ini, orang semuanya pada sibuk. Wah, uang kita harusnya investasi di mana? Apakah investasi di beli rumah? Apakah kita harus investasi di komoditas seperti emas? Atau beli perak? Atau kita harus investasi di bunga bank? Atau investasi di apa? Nah, dari semua investasi yang baik, yang terbaik adalah investasi pada diri kita sendiri. Dan ada 3 hal yang kita dapat investasikan. Yaitu, yang pertama adalah pengetahuan. Kalau Anda menginvestasikan waktu, tenaga, uang Anda untuk menambah pengetahuan Anda tidak akan pernah salah. Yang kedua adalah keahlian atau keterampilan. Keterampilan-keterampilan baru seperti apa yang akan memberi Anda nilai ungkit ya dalam hidupmu, baik dalam mendapatkan pendapatan yang lebih banyak atau dalam memajukan hidup Anda atau membuat hidup Anda itu lebih efisien. Kalian seperti apa yang bisa Anda pelajari. Yang ketiga, nah yang ini seringkali tidak disangka-sangka orang, yaitu investasi pada sikap hidup kita. Nah, saya akan jelaskan dengan lebih rinci dari ketiga hal ini. Yang pertama, tanyakan pada diri kita, konten seperti apa yang sering Anda konsumsi? Apakah kita sering mengkonsumsi berita-berita yang buruk? Kita melihat sosial media, lalu kita melihat, wah selama masa pandemi
berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa bisnisnya bangkrut, siapa yang meninggal, ya kemudian hal-hal yang negatif lainnya yang seringkali kita dapati di surat kabar, ya. Atau kita mengkonsumsi konten-konten yang berguna, yaitu kita baca buku untuk upgrade diri kita sendiri. Nah, 95% dari semua orang di dunia ini akan biasanya mengkonsumsi berita-berita yang ada di sosial media, berita-berita buruk yang ada di TV atau di radio. 95% orang akan mengarah ke arah sana. Dan hanya 5% dari orang yang akan dengan sengaja mengkonsumsi hal-hal yang bernilai positif, yang akan menambah pengetahuan dan keahlian mereka. Nah, teman-teman, jenis yang manakah kita? Apakah kita termasuk dari dalam yang 95% itu, atau yang 5% yang minoritas ini? Karena seperti gelas ini, apa yang kita masukkan dalam hidup kita, atau apa yang kita masukkan dalam pikiran, hati kita, buku-buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, maka itulah yang menentukan apa juga yang akan keluar dari diri kita. Oke, kalau kita memasukkan pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif, dengan berita-berita buruk, oke, dengan hal-hal yang sifatnya tidak membangun, oke, dengan orang-orang yang kecenderungannya berpikir negatif atau kecenderungannya berpikir seringkali berpikir berprasangka buruk, maka tentu saja yang keluar dari diri kita juga adalah hal yang sama. Oke, jadi teman-teman, ingat, Anda seperti gelas ini. Oke, perhatikan dengan sangat seksama apa yang Anda izinkan untuk masuk ke dalam sistem Anda. Apa yang Anda izinkan masuk dalam pikiran dan juga hati Anda. Oke, jadi pengetahuan seperti apa, keahlian seperti apa yang perlu saya pelajari dan kuasai selama masa pandemi ini. Nah, teman-teman, banyak sekali pilihannya. Oke, buat Anda yang suka sports, Anda boleh belajar sepak bola, basket. Oke, mungkin Anda boleh belajar untuk psikologi, computer programming, panjat tebing, golf, sosial media. Oke, belajar sosial media artinya apa? Bukan Anda belajar untuk menjadi pengguna atau user dari sosial media, tapi bagaimana Anda bisa menjadi seorang produser, bagaimana Anda bisa menjadi seorang influencer, bagaimana cara kerja sosial media marketing. Oke, sehingga Anda bisa melakukan marketing dan mendapatkan pendapatan lewat sosial media. Itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Accounting, keahlian menjual, kepemimpinan, caranya bagaimana membangun keluarga dan pernikahan, teknik komunikasi, oke, bagaimana caranya public speaking, sehingga kita bisa menjadi seorang presenter di hadapan umum dengan lebih baik, sosial media marketing, public speaking, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, coba Anda pikirkan, pengetahuan dan keahlian seperti apa yang perlu Anda pelajari supaya hidup Anda bisa lebih upgrade. Nah, Zig Ziglar pernah mengatakan seperti ini, pengembangan pribadi dan motivasi cara kerjanya sama seperti mandi. Bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan hanya kadang-kadang saja. Nah, tentunya kita semua tiap hari mandi, betul ya? Jadi pengembangan pribadi dan motivasi harus juga dilakukan secara berkala, bila perlu setiap hari. Tapi kabar buruknya adalah, dan terutama untuk orang Indonesia ya, orang Indonesia itu malas dalam hal membaca, dan seringkali begitu sudah tamat sekolah, tamat kuliah, kita tidak pernah mau menyentuh buku lagi. Kita tidak pernah mau menghadiri seminar-seminar, atau kita mengikuti kelas-kelas online, training seperti ini. Kita tidak mau lagi untuk belajar, karena kita merasa kita sudah tamat. Tapi ingat, kalau Anda mau maju, mau produktif dalam hidup ini, maka Anda harus tetap mengembangkan diri Anda sendiri. Brian Tracy, juga seorang pembicara, seorang pengarang buku yang sangat sukses, mengatakan seperti ini. Untuk setiap dolar yang Anda investasikan pada pengembangan pribadi Anda, paling tidak Anda akan menambahkan $30 kepada tingkat pendapatan Anda nantinya. Oke, jadi daya ungkitnya adalah 1 berbanding dengan 30. Oke, mungkin Anda tidak akan melihat hasilnya langsung, tapi suatu hari nanti Anda akan melihat bahwa
usaha-usaha Anda untuk mengembangkan diri Anda secara pribadi, itu akan memberikan nilai tambah yang akan berguna buat Anda suatu hari nantinya. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau tahu bagaimana rencana pengembangan pribadi saya? Oke, sehingga Anda boleh juga meniru apa yang saya lakukan untuk mengembangkan diri saya. Oke, rencana pengembangan pribadi saya seperti ini. Saya namakan 1, 50, 2, 5, 100. Apa artinya rencana 1, 50, 2, 5, 100 itu? Dalam setiap tahun, saya akan target saya adalah saya akan mengembangkan satu keahlian baru yang penting. Apakah itu keahlian untuk menjual, apakah keahlian pemasaran, apakah itu keahlian untuk berkomunikasi, dan lain sebagainya. Saya akan fokus untuk mengembangkan satu keahlian baru. Dan setiap tahun, saya akan minimal baca 50 buku. Dalam semua topik. Boleh topik buku-buku yang bersifat spiritual atau rohani, atau buku-buku bisnis, atau buku-buku psikologi. Tapi buku-buku non-fiksi yang membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Ini adalah rencana pengembangan pribadi saya. 50 buku minimum. Dan sudah bertahun-tahun, saya tetap akan baca lebih dari 50 buku. Ya, atau rata-rata 1 buku per minggu. Saya akan mengikuti 2 kelas seminar yang 2 hari atau 3 hari lamanya. Dan 2 seminar ini biasanya, ya ini sebelum pandemi, bersifat offline. Ya, tapi saat ini karena pandemi, bisa juga ini adalah seminar online. Nah, saya juga akan melakukan online course. Saya akan beli online course dan saya akan menyelesaikannya. Paling tidak 5 online kursus online dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah 100 online video training. Nah, teman-teman, ini boleh berupa CD, DVD, atau saat ini untuk informasi, untuk pengetahuan, kita bisa mengakses dengan cara gratis lewat YouTube. Jadi jangan kita ketinggalan, teman-teman. Ada begitu banyak konten yang bagus di YouTube yang tersedia secara gratis. Kita jangan menghabiskan waktu kita di YouTube untuk menonton hal-hal yang sifatnya hanya hiburan, tapi tidak menambahkan nilai apapun dalam hidup kita. Ya, tapi kalau kita benar-benar mau maju, maka kita harus punya sebuah rencana. Oke, sekali lagi silakan boleh Anda tiru. Ya, mungkin buat beberapa teman-teman 50 buku per tahun itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi waktu Anda baru mau mulai, jangan terlalu ambisius dulu. Mungkin Anda boleh mulai dengan 5 buku dulu dalam setahun, atau buat yang sama sekali tidak punya kebiasaan untuk membaca, mungkin Anda boleh target 2-3 buku dulu. Oke, jadi jumlahnya ini terserah Anda, yang penting Anda harus punya rencana bagaimana Anda dapat mengembangkan diri Anda sendiri. Oke, kemudian proses 5 tahap ini. Pertama, bukan hanya Anda hanya membaca, bukan hanya Anda ikut seminar, tapi pelajari apa fokus dari keahlian yang mau Anda kuasai. Jadi tidak sporadis kegiatan yang Anda lakukan itu, tapi Anda benar-benar fokus apa yang Anda mau kembangkan, keahlian yang Anda mau kuasai itu. Kemudian kedua adalah Anda menarik intisarinya dari apa hal yang Anda pelajari itu, apa 3 ide terbaik yang Anda dapatkan dari pelajaran itu. Kemudian ketiga adalah cepat-cepat Anda implementasikan. Praktekkan paling minimum 1 ide baru yang Anda baru pelajari itu. Kemudian dari waktu ke waktu, ukur perkembanganmu. Oke, lihat sejauh apa Anda telah berkembang secara pribadi. Oke, dalam bidang keahlian itu, apa yang sudah membuat hidup Anda itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, tingkatkan terus. Tinjau bagaimana Anda bisa menguasai bidang baru yang dipelajari dengan lebih baik lagi. Oke, jadi itu proses 5 tahap, pelajari, tarik intisarinya, implementasi, ukur perkembanganmu, dan tingkatkan terus-menerus. Nah, berikut yang saya mau sampaikan adalah rumus terpenting yang teman-teman semua harus ketahui dan Anda harus kuasai, yaitu E plus R equals to O. Nah, E tambah R sama dengan O. Apa artinya? E adalah event, R adalah respon, O adalah outcome. Jadi E adalah kejadian, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami setiap hari. Contohnya, pandemi adalah event. Itu adalah kejadian yang menimpa orang-orang di seluruh dunia.
Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menghentikan event ini terjadi pada kita. R adalah sikap atau respon kita terhadap kejadian tersebut. Oke, apakah kita memilih untuk berespon negatif atau kita memilih untuk berespon positif terhadap pandemi itu? Itu tergantung pada diri kita. Oke. O adalah hasil yang Anda dapatkan atau outcome. Oke, jadi ini adalah rumus yang sederhana tapi berlaku dalam setiap bidang kehidupan kita. Contohnya, kalau eventnya adalah 10, respon Anda merespon dengan negatif, ya mungkin Anda responnya itu adalah 10, maka hasilnya adalah 10 tambah 10 adalah 20. Oke? Dan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, life is 10% what happens to us and 90% how we respond to it. Ya, ada pepatah yang mengatakan seperti ini, hidup ini 10% adalah apa yang terjadi kepada kita, dan 90%-nya adalah bagaimana cara kita menyikapi dan merespon kejadian tersebut. Nah, misalnya kalau dalam hidup kita ini, walaupun kita mengalami sesuatu yang sifatnya negatif, tapi kita memilih untuk berespon yang positif. Kita memilih untuk tetap positive thinking. Kita memilih untuk tetap menjadi berkat buat orang lain, bahkan di tengah tantangan seperti pandemi ini. Maka 10 tambah 90 hasilnya adalah 100. Nah, jadi kita tidak punya kontrol, kita tidak punya kendali hasil seperti apa yang kita dapatkan. Kita tidak punya kontrol atau kendali apa kejadian yang akan menimpa kita. Tapi kita punya kendali atas sikap atau respon kita terhadap kejadian yang terjadi pada kita. Saya berikan contoh. Selama pandemi ini, pandemi ini adalah event, ada orang yang menghabiskan waktunya, hasilnya adalah mereka menghabiskan waktunya 3-4 bulan yang baru lalu ini terbuang secara percuma begitu saja. Tapi ada juga orang yang mengalami pandemi yang sama, mungkin dia juga kehilangan pekerjaannya, mungkin bisnisnya mengalami kemerosotan, tetapi hasil dalam kehidupan mereka jauh berbeda. Mungkin lewat pandemi ini malah mereka menggunakan waktu yang ada untuk belajar keahlian yang baru. Mungkin mereka mengembangkan bisnisnya ke arah digital atau online, sehingga hasil bisnisnya selama pandemi jauh lebih baik dari sebelum pandemi. Saya pernah mendengar cerita-cerita seperti itu. Ya, tetapi ada juga orang yang menghabiskan waktunya. Jadi teman-teman, apapun hasilnya itu adalah tergantung dari respon kita. Oke? Nah, ini adalah quote yang sangat bagus. We do not control the events of life. Kita tidak dapat mengambil kendali daripada apa yang terjadi pada kita. We do not control the outcomes of life. Kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan hasil seperti apa dalam hidup kita. Tetapi we do control the way we respond. Kita dapat mengendalikan cara kita merespon apa yang terjadi pada kita. Jadi teman-teman ingat, apapun yang negatif yang terjadi pada diri kita, kita harus memilih respon yang benar. Nah, mungkin teman-teman ada yang komplain, kenapa ya saya harus lahir di keluarga ini? Mengapa saya harus lahir di keluarga yang miskin? Kalau saja saya lahir di keluarga yang kaya, maka hidup saya juga akan makmur. Hidup saya tidak akan sesengsara ini. Tapi itu adalah pertanyaan yang sama, guys. Itu adalah pertanyaan yang sangat tidak betul, karena Anda tidak fokus pada respon apa yang dapat Anda lakukan terhadap event tersebut. Mungkin Anda lahir di keluarga yang miskin. Mungkin Anda lahir di keluarga yang serba semuanya pas-pasan. Tetapi tahu tidak, banyak orang-orang yang sukses di dunia ini yang juga lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Atau banyak yang lahir di keluarga yang miskin. Tapi mereka memilih untuk tidak membiarkan hal itu menghentikan mereka. Oke, satu lagi seorang tokoh yang menginspirasi saya adalah seorang orang Australia yang bernama Nick Vujicic. Dia lahir di keluarga orang Kristen. Papa mamanya itu adalah pendeta, tapi dia lahir dengan kondisi cacat. Dia tidak mempunyai lengan dan tidak punya kaki. Nah, seorang yang lahir dalam kondisi seperti itu, responnya biasanya seperti apa? Biasanya mereka kan memilih untuk berpikir seperti seorang victim, ya, karena Tuhan tidak adil,
maka hidup saya hancur. Hidup saya tidak punya masa depan lagi. Kebanyakan orang akan memilih respon seperti itu. Tetapi bukan Nick Vujicic. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah menghadiri seminar dari Nick Vujicic. Dia mengadakan seminar evangelistik, atau seminar yang tujuannya mengarah ke penginjilan. Beberapa ratus orang hadir setiap malamnya selama 5 malam berturut-turut. Dan karena cerita Nick yang begitu unik dan begitu menginspirasi, dia tidak menyerah walaupun dia lahir tanpa lengan. Dia tidak menyerah walaupun banyak hal yang tidak dia lakukan tanpa lengan dan tanpa kaki. Hal sharing atau message-nya itu menjadi berkat, menjadi inspirasi untuk begitu banyak orang yang menghadiri seminar itu. Dan di akhir dari sharing-nya Nick, dia juga menceritakan pesan-pesan Injil. Dan setiap malam teman-teman, seratusan orang lebih, 100 sampai 200 orang yang lebih yang merespon terhadap undangan untuk memberikan hidup mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya hitung-hitung selama 5 malam itu 1000-an orang lebih yang mengenal Kristus lewat kehidupan seorang Nick. Nah teman-teman, saya mau tanya, kalau sesosok orang seperti Nick yang lahir dengan ketidakadilan seperti tidak ada lengan dan tidak punya kaki, bisa hari ini menjadi seorang yang membawa berkat kepada miliaran orang di dunia ini. Apa yang menjadi excuses kita? Apa yang menjadi apa yang menjadi alasan kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita 100% responsible, atau kita 100% bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Bagaimana kita berespon terhadap apa yang terjadi pada kita, itu akan menentukan hasil seperti apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Jadi teman-teman ingat, jangan mempersalahkan sistem kehidupan ini, jangan mempersalahkan pemerintah, jangan mempersalahkan siapapun. Oke, pandemi ini sudah terjadi, betul banyak tantangan, banyak hal yang berat yang Anda alami, tapi kalau kita hanya menyalahkan orang yang ini dan yang itu, kita menyalahkan hal ini dan itu, kita membuat alasan, maka hidup kita tidak akan pernah sukses. Hidup kita tidak akan pernah efektif. Tapi kabar baiknya hari ini adalah, dengan kita cara mengubah cara pandang kita akan situasi kita ini, maka situasi kita juga akan turut berubah pula. Jadi teman-teman, pandemi yang sama, tantangan yang sama, krisis yang sama, apakah hal-hal yang positif yang dapat Anda lakukan dengan waktu Anda? Apakah hal-hal yang positif yang Anda dapat lakukan untuk memberi nilai tambah di masa yang penuh tantangan ini? Itulah yang akan membuat perbedaan antara orang sukses dengan orang yang rata-rata. Nah, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Michael Jordan? Michael Jordan adalah orang yang punya attitude yang betul. Ya, dia memilih untuk merespon terhadap hal yang negatif dengan cara yang baik. Jadi dia mengatakan seperti ini, I have missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and miss. I fail over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Nah, saya terjemahkan, dalam karir saya telah gagal dalam 9.000 lemparan. Artinya dia tidak gol ya dalam lemparannya. Saya kalah dalam 300 lebih permainan atau pertandingan. 26 kali dalam pertandingan tersebut, saya dipercayakan untuk melempar lemparan yang akan menentukan apakah kita menang atau tidak. Dan hasilnya adalah saya gagal. Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup saya. Dan itulah sebabnya mengapa saya sukses. Nah teman-teman, Michael Jordan bisa saja melihat angka-angka seperti ini ya. 9.000 kali dia miss dalam lemparannya, 300 kali dia gagal dalam permainannya, 26 kali dia gagal walaupun kepercayaan itu setelah diberikan kepada dia. Dia bisa fokus pada hal-hal negatif ini, lalu dia berhenti bermain basket. Tapi itu bukan responnya Michael Jordan. Dia merespon pada, hey, karena saya terus-terusan gagal, saya belajar hal-hal yang baru dan karena itulah saya sukses. Oke, kemudian juga 6 bilioner atau triliuner di dunia ini, seperti Elon Musk, Jack Ma, Bill Gates, Jeff Bezos, Andrew Carnegie, Oprah Winfrey, mereka ini adalah orang-orang yang merespon terhadap apa yang terjadi pada mereka, kegagalan yang mereka alami,
dengan cara yang positif. Elon Musk contohnya berkata seperti ini, persistence atau kegigihan kita dalam melakukan sesuatu itu sangat penting. You should not give up unless you are forced to give up. Kita tidak akan menyerah sebelum kita terpaksa untuk menyerah. Jack Ma juga mengatakan seperti ini. Kalau Anda tidak pernah menyerah, maka kamu masih punya kesempatan karena menyerah adalah kegagalan yang terbesar. Bill Gates mengatakan, supaya Anda bisa menang besar, Anda juga harus mengambil resiko-resiko yang besar. Oprah Winfrey mengatakan, be thankful for what you have, you'll end up having more. Kalau kita punya sikap hati yang selalu penuh dengan syukur, maka kita akan mendapatkan lebih banyak hal lagi dalam hidup kita ini. Jadi teman-teman, kalau orang-orang yang sukses di dunia ini punya mindset seperti itu, maka ada satu hal yang dapat kita pelajari. Kita juga harus mengubah cara kita berespon terhadap apa yang terjadi pada kita. Sikapmu akan mempengaruhi hasil yang Anda terima dalam hidup ini. Masa pandemi ini kembali bisa menjadi masa yang paling berat, masa yang penuh tantangan buat Anda, mungkin secara ekonomi, mungkin secara finansial, secara hubungan Anda dengan keluarga, dengan teman-teman yang lain, atau secara kesehatan. Oke, ini mungkin menjadi masa yang paling berat. Ini adalah sebuah krisis buat Anda. Tapi masa pandemi ini, dengan sikap hati yang benar, dapat menjadi kesempatan yang terbaik pula buat diri Anda. Ya, ada sebuah pepatah dalam bahasa Cina yang mengatakan, di balik setiap krisis ada kesempatan yang sama besarnya. Ya, jadi tergantung pada diri kita. Apakah kita mau melihat bahayanya dalam krisis itu, sisi bahayanya, atau kita mau melihat sisi kesempatannya. Kemana Anda memusatkan perhatianmu, maka ke situ pula lah energi akan mengalir. Karena apa yang mengontrol fokusmu juga adalah apa yang mengontrol kehidupanmu. Jadi teman-teman, ambil alih kembali apa yang telah mengontrol pusat kehidupanmu. Jadi itu adalah faktor X yang kedua, dan ini adalah faktor X yang terakhir atau yang ketiga. Develop the habits of success. Kembangkan kebiasaan-kebiasaan sukses. You'll never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. John C. Maxwell, seorang pengarang buku yang bertema leadership atau kepemimpinan, dia mengatakan seperti ini, Anda tidak akan pernah mengubah hidupmu sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan secara berkala setiap hari. Ya, karena kita adalah produk akhir dari kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Rahasia sukses kita ini terletak pada kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Oke? Kita akan menjadi apa yang kita praktekkan secara terus-menerus. Dan guys, kita selalu mempraktekkan sesuatu loh tiap hari. Walaupun itu adalah hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ini. Gosip, nonton TV terus sampai tengah malam, egois, kita kurang dalam hal pengendalian diri. Kita selalu terlibat dalam pembicaraan yang negatif, kebiasaan makan yang buruk, sering hilang konsentrasi, gampang marah, dan gampang teriritasi, dan lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang melihat daftar ini dan melihat, oh saya kecenderungannya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya yang berikut, dan saya mau teman-teman diskusi ya. Apakah 3 kebiasaan buruk yang seringkali menjadi hambatan bagimu? Dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang barusan kita katakan, atau mungkin yang belum saya sebutkan, apakah kebiasaan buruk yang seringkali menjadi hambatan bagimu? Mungkin saya mau dengar dari 1 atau 2 orang yang boleh sharing, ya. Oke, ada yang mau sharing? Boleh, saya berikan waktunya. Apa kebiasaan buruk yang selama ini menjadi hambatan bagimu? Oke. Jody Jacob, angkat tangan ya. Oke, silakan Jody Jacob. Boleh di-unmute? Ya. Oke, terima kasih Pak Nelson. Jadi 3 kebiasaan buruk yang sering saya lakukan itu, yang pertama itu saya suka terlambat. Karena ini sebenarnya pengalaman pribadi saya.
Karena dulu waktu saya sekolah, awalnya saya rajin untuk datang yang paling pertama. Tapi karena seringkali karena terlalu rajin, sehingga saya kesepian, tidak ada teman-teman yang maksudnya belum datang. Akhirnya saya memutuskan, aduh, gimana kalau saya datang terlambat? Akhirnya saya sudah punya teman. Nah, itu menjadi kebiasaan buruk saya yang susah sekali saya hilangkan sampai sekarang. Yang kedua itu, saya suka menunda-nunda. Misalkan itu ada satu kegiatan atau satu aktivitas yang harus saya lakukan, deadline-nya itu 1 minggu. Nah, karena biasanya deadline-nya ada sampai 1 minggu, seringkali saya pikir, nanti besok saja. Nah, besoknya saya pikir lagi, nanti besok saja. Akhirnya tertunda terus, menumpuk. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, saya adalah tipe orang yang seringkali bekerja berdasarkan mood. Jadi kalau mood saya rasa baik, saya ada dalam good mood, saya tanpa perlu disuruh, saya melakukan pekerjaan. Tetapi ketika saya berada di kondisi yang bad mood, saya malas sekali untuk melakukan pekerjaan. Mungkin itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Jody. Jadi suka menunda-nunda ya. Suka menunda-nunda dan mut-mutan kalau lagi kerja. Oke, mungkin saya mau dengar dari satu orang lagi, karena waktu mungkin boleh sharing 1 atau 2 kebiasaan buruknya saja. Oke, ada lagi yang mau sharing kebiasaan buruk seperti apa yang seringkali menghambat Anda? Oke, dari saya. Oke. Saya Dodo dari Kupang. 3 hal kebiasaan buruk yang biasa saya lakukan dalam hidup saya. Yang pertama itu hampir sama kayak tadi kakak, suka terlambat, dan yang kedua juga suka menunda-nunda. Tapi yang ketiga itu adalah soal sosial media juga yang tadi sempat dibahas. Saya sering menghabiskan waktu yang sebenarnya tidak penting sih untuk sosial media. Saya bahkan bisa habiskan 1 hari itu mungkin untuk nonton YouTube bisa sampai 4 atau 5 jam. Wow. Dan itu yang menurut saya itu hal yang harus saya rubah dalam diri saya, karena itu memang menyita banyak waktu saya yang sangat penting yang bisa saya melakukan untuk lebih apalagi lebih mengembangkan potensi dari diri saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ellen ya namanya ya? Dodo, tapi ini pakai akunnya yang Kak Ellen. Oh, oke. Widodo ya. Ada hubungannya dengan Presiden kita, Joko Widodo? Mungkin motivasinya nanti ke depan ke Pak Jokowi. Alright, terima kasih Dodo. Dan juga tadi siapa? Jody ya. Oke. Jadi saya percaya teman-teman semua juga pasti masing-masing kita punya kebiasaan buruk. Oke. Tapi kenyataan pahitnya seperti ini, teman-teman. Kebiasaan buruk itu sangat gampang dibentuk, tapi susah untuk diubah. Setuju tidak? Kalau setuju, boleh tulis di chat group. Oke, kebiasaan buruk sangat gampang dibentuk, tapi susah untuk diubah. Kebiasaan baik pula sangat susah untuk dibentuk, tapi gampang untuk terhilang. Ya, ini kenyataan pahitnya, teman-teman. Ya, karena itu kita harus punya plan, ya, kita harus punya rencana bagaimana caranya mengembangkan kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Dan ini adalah peringatan buat kita semua. Ini peringatan buat kita semua ya. 300 kali pengulangan itu dibutuhkan untuk mengubah sebuah kebiasaan atau sikap yang terbentuk dalam alam bawah sadar kita. 300 kali pengulangan. Anda harus melakukan hal yang sama berulang kali sehingga bisa mengubah kebiasaan tersebut. Dan masalah terbesarnya adalah ini. Anda lihat ada bongkahan es batu di sini, iceberg. Nah, apa yang kelihatan di permukaan itu hanya sekitar 5%. Oke, tapi massa yang terbesar dari bongkahan es batu ini adalah 95% yang terletak di bawah permukaan air. Nah, sama seperti itu teman-teman. Sama seperti bongkahan es batu raksasa ini, 95% dari semua kebiasaan buruk kita ada di bawah alam bawah sadar kita.
Ya, oleh karena itu perlu ada pengulangan yang berulang-ulang untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Dan hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah ini. Kita harus sadar bahwa kita punya kebiasaan buruk yang perlu kita ubah. Ini adalah wake up call, waktunya untuk kita bangun. Oke, jadi bagaimana caranya menemukan motivasi untuk membentuk kebiasaan yang baik? Apakah dengan willpower, kekuatan tekad? Nah, kabar buruknya adalah berfokus dengan apa yang tidak kita inginkan, malah justru membuat kita semakin ingin untuk melakukannya. Jadi kekuatan tekad itu bukan kekuatan yang baik. Ya, apa maksudnya? Saya kasih contoh. Kalau kita ingin diet dan kita fokusnya saya tidak mau makan, ya saya tidak mau makan makanan yang berlemak, saya tidak mau terlalu banyak makan. Maka yang ada dalam pikiran kita adalah makanan. Justru bukannya kita malah menjauhi makanan, yang terjadi adalah kebalikannya. Kita justru makin tertarik kepada makanan karena itu yang menjadi fokus tumpuan pikiran kita. Dan kita boleh melupakan yang namanya diet kalau hal itu terjadi. Oke, jadi kalau kekuatan tekad bukan kekuatan yang baik untuk memotivasi kita, lantas apa hal yang dapat memotivasi kita dengan baik? Nah, saya mau bagikan, ini yang terakhir sebelum kita mengakhiri waktu kita, 3 jenis kekuatan motivasi untuk memotivasi kita. Yang pertama adalah why power atau kekuatan mengapa. Yang kedua adalah fight power atau kekuatan bertarung. Yang ketiga adalah heart power atau kekuatan hati. Nah, saya jelaskan dengan lebih rinci. Yang pertama, why power atau kekuatan mengapa. Apa hal yang benar-benar Anda ingin capai atau gapai dalam hidup ini? Apakah alasan mengapa Anda melakukannya membuatmu meneteskan air mata? Nah, teman-teman di sini kita semua sudah belajar untuk PI, ya lewat program EE4G. Apakah ini adalah hal yang benar-benar Anda ingin capai atau gapai dalam hidup ini? Atau hanya selingan saja? Apakah alasan mengapa Anda PI atau mengabarkan Injil atau memenangkan jiwa membuat Anda meneteskan air mata? Apakah alasan mengapanya itu lebih besar dari kemalasan Anda untuk keluar dari zona nyaman Anda? Oke, Martin Luther King Jr. pernah mengatakan seperti ini. Jika Anda belum menemukan sesuatu yang untuknya Anda bahkan siap untuk menyerahkan nyawamu, maka Anda belum layak untuk hidup. Jadi teman-teman, kalau Anda mau menemukan motivasi, Anda harus pertama menanyakan diri Anda, mengapa saya melakukan hal ini? Kalau Anda benar-benar ingin melakukan hal itu dan mencapai hasil dalam hidup Anda dalam hal itu, maka Anda pasti akan mendapatkannya. Jadi itu yang pertama, kekuatan mengapa. Yang kedua adalah ini, fight power atau kekuatan bertarung. Nah, kalau yang pertama adalah kekuatan di mana Anda fokus pada apa yang Anda ingin dapatkan, maka jenis motivasi yang kedua ini adalah apa yang tidak Anda inginkan untuk hidup Anda. Ya, apa yang Anda tidak harapkan terjadi kepadamu. Misalnya, Anda tidak mau gemuk, maka itu menjadi motivasi karena Anda tahu bahwa dengan menjadi seorang yang gemuk, Anda tidak pede, Anda susah mau cari size baju yang cocok, atau Anda tidak sehat karena kelebihan berat badan, maka itu menjadi motivasi Anda untuk tidak mau menjadi seperti ini. Atau Anda tidak mau miskin, maka itu yang memotivasi Anda, karena Anda sudah pernah mengalami dampak dari kemiskinan, Anda akan mengembangkan teknik-teknik atau keahlian dalam hidup Anda ini, yang akan membantu Anda mendapatkan pendapatan yang lebih. Atau ketidakadilan dalam hidup ini, yang Anda benci, Anda tidak suka melihat ketidakadilan. Itu yang memotivasi Anda untuk melakukan hal-hal untuk mengubah hal tersebut. Nah, teman-teman, kita sudah belajar untuk PI, ya. Apa yang tidak kita inginkan? Kita tidak inginkan orang yang belum pernah dengar Injil untuk kehilangan keselamatan atau tidak mendapatkan keselamatan. Ya, oleh karena itu bisa menjadi motivasi karena kita tidak mau mereka terbinasa selama-lamanya di neraka. Itu bisa menjadi motivasi yang kuat untuk membuat kita mendorong kita untuk mau tetap PI. Oke, yang ketiga adalah ini, heart power atau kekuatan hati. Yaitu apa yang Anda ingin lakukan untuk menolong orang lain. Dan ini bedanya dengan yang dua kekuatan yang sebelumnya. Dua kekuatan yang sebelumnya adalah apa yang mendorong Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda tidak inginkan. Itu adalah untuk diri Anda. Tapi jenis motivasi yang ketiga adalah kekuatan hati. Ini adalah apa yang Anda ingin lakukan untuk menolong orang lain.
untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Oke, jadi ini adalah 3 hal yang dapat memotivasi kita. Contohnya kalau Anda melihat ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi di dunia ini, ada ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, orang yang miskin, yang belum pernah mendengar Injil, dan Anda mau mengubah hal itu, maka itu bisa menjadi suatu dorongan atau motivasi yang kuat untuk Anda menjadi seorang pribadi yang lebih proaktif dalam mengabarkan Injil, dalam menolong orang-orang yang miskin. Oke, itu adalah 3 motivasi. Dan saya mau tutup sharing saya hari ini dengan satu kenyataan ini. Consistency creates momentum. Teman-teman, semua yang sudah kita pelajari, semua yang sudah kita bahas, tidak ada artinya kalau kita hanya melakukannya secara berkala atau hanya kadang-kadang saja. Oke, lebih penting dari segala sesuatu yang kita sudah bahas adalah kata konsistensi ini. Karena kalau kita konsisten melakukan apa hal yang benar setiap hari, walaupun mungkin aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu hanya kecil, tidak kelihatannya dalam sehari itu tidak melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang signifikan. Tapi kalau kita konsisten selama waktu yang panjang, maka itu akan menciptakan sebuah momentum. Ya, saya berikan analogi seperti lokomotif ini. Nah, teman-teman, untuk mengaktifkan lokomotif ini membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Oke. Waktu lokomotif ini ada dalam posisi tidak bergerak, maka seorang anak kecil pun dengan gampangnya saat dia meletakkan tangannya di depan lokomotif ini dapat menghentikan lokomotif ini. Tetapi kalau Anda secara konsisten menambahkan batu bara, bahan bakar, sehingga lokomotif ini sudah mulai panas mesinnya, dan lokomotif ini secara perlahan-lahan mulai berjalan, bergerak maju, ada satu titik di mana momentum akan terbentuk. Nah, saat lokomotif ini sudah bergerak dengan momentum yang penuh, dengan kekuatan yang besar, maka tidak ada apapun yang ada di hadapan lokomotif ini yang tidak dapat diterjangnya, yang tidak dapat dihancurkannya. Itulah kekuatan dari momentum. Dan saya mau tutup dengan kata ini, lipat gandakanlah efektivitasmu dengan cara konsisten melakukan hal-hal yang produktif dan bernilai kekal. Nah, itu saja yang hari ini saya mau sharing, teman-teman. Saya harap hari ini apa yang saya bagikan sudah menjadi berkat, dan Anda sudah mengerti bagaimana caranya melipat gandakan efektivitas Anda di masa pandemi ini. Nah, untuk teman-teman yang mau tetap connect dengan saya, boleh add saya di akun Instagram saya, yaitu Kingdom Disciples. Oke, begitu saja sharing saya hari ini. Saya harap Anda belajar sesuatu. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada panitia. Terima kasih, Ko Nelson, untuk motivasi yang diberikan untuk kita semua. Teman-teman, saya menunggu pertanyaan, tapi sampai sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk. Karena itu saya berikan waktu untuk 1 pertanyaan saja. Boleh bertanya 1 pertanyaan aja langsung. Jika teman-teman, Bapak Ibu punya pertanyaan. Oh, ada via chat. Saya bacakan ya, Kak Nelson. Ya. Di sini disebutkan pertanyaannya adalah, metode PI seperti apakah yang dapat kita lakukan dalam sikon pandemi saat ini? Dari Edi di STTIA, Kak Nelson. Oke. Baik, terima kasih Edi untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan yang baik. Jadi sama seperti yang barusan kita bahas, pandemi ini bisa menjadi sebuah masa yang penuh dengan krisis, masa yang penuh dengan tantangan, atau juga masa pandemi ini bisa menjadi masa yang penuh dengan kesempatan yang kita bisa gunakan untuk hal-hal yang punya nilai kekal. Nah, banyak orang-orang dan kebanyakan orang akan menggunakan pandemi ini sebagai alasan. Oh, kita karantina ini kita tidak boleh kemana-mana. Oleh karena itu kita tidak bisa PI, ya. Maka semua yang kita pelajari percuma, ya. Tapi kalau kita bisa mengubah cara pandang kita, maka kita boleh menggunakan platform-platform seperti Zoom atau lewat sosial media atau lewat WhatsApp untuk menjangkau teman-teman kita yang juga sedang mengalami masa karantina yang sama. Nah, saya mau bagikan cerita tentang teman-teman yang saya tahu menggunakan kesempatan di masa pandemi ini. Lalu mereka mengadakan komsel-komsel dan mengajak teman-teman mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus
untuk ikut bergabung. Dan alasannya mereka mengatakan, toh sekarang masa karantina, Anda ini tidak punya banyak kegiatan, harus ada di rumah. Ya, mengapa tidak bergabung dengan teman-teman kita? Kita ada komunitas yang fun, kita main games, kita mendiskusikan topik-topik yang relevan. Ayo silakan bergabung dengan kita. Dan dengan cara begini, saya mendengar bahwa 100-an lebih orang dalam waktu 1-2 bulan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lewat platform-platform seperti Zoom. Ya, jadi saya harap jawaban saya ini menjawab pertanyaanmu, Edi. Metodenya itu sama, apa yang kita sudah pelajari di EE4G itu, kita boleh praktekkan, cuma mediumnya itu, ya platformnya itu aja, itunya saja yang berbeda. Mungkin kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita muka dengan muka, atau secara fisik seperti pada umumnya, atau sebelumnya. Tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan platform Zoom ini, ya, untuk kita kontak mereka, kita tanyakan bagaimana kabar mereka, lalu tanya apakah ada yang dapat Anda doakan buat mereka. Dan pada kesempatan yang terbuka itu, Anda juga bisa coba untuk sharing Injil atau kabar baik kepada dia. Oke, Edi, saya harap itu menjawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih, Ko Nelson. Teman-teman, saya percaya banyak sekali pertanyaan yang teman-teman punya, tapi maaf sekali waktu kita sangat terbatas. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh ya, Ko Nelson, privately to Kingdom Disciples ya pertanyaannya. Boleh, silakan. Boleh, iya. Oke, jadi Q and answer sudah kita selesaikan. Kita mau closing. Saya berterima kasih kepada Ko Nelson untuk semua motivasi dan pembicaraan yang menarik sekali menurut saya. Setelah ini kita akan berdoa, teman-teman. Saya meminta dengan kasih Kristus kepada Bapak Herianto untuk berdoa penutupan, lalu kita akan kembali kepada presenter kita. Silakan Pak Herianto untuk memimpin kita dalam doa penutupan. Mungkin bisa ke Pak Wahyudi, Pak Herianto sudah live. Oh iya, silakan Pak Wahyudi. Ya, sudah. Yap. Silakan Pak Wahyudi. Pak Wahyudi mungkin sedang mengalami kendala jaringan. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Oke. Belum join kayaknya. Oke. Suaranya nggak kedengaran. Mungkin kita minta kesediaan Kak Inyoman Budi aja. Boleh, silahkan Kak Inyoman. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk meeting kami hari ini. Kami bersyukur ada banyak orang terlibat hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan untuk menggunakan waktu supaya efektif dan kami bisa memperbesar aset surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk Pak Nelson yang sudah menjadi pembicara yang memperlengkapi kami. Terima kasih semua buat kami yang terlibat, semua panitia yang terlibat pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan supaya esok hari kami bisa berjumpa kembali. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Semua aktivitas yang sudah selesai kami kerjakan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Inyoman. Oke, baik teman-teman. Kita kembalikan kepada Kak Rio. Silakan Kak Rio. Oke, ya. Terima kasih Kak Periska. Oke guys, luar biasa. Kurang lebih 3 jam kita bersama dan terasa ya. Kita have fun, bahkan kita mendengarkan seminar yang begitu menguatkan dan membangun. Waduh, kayaknya nggak mau pisah kita ini. Setuju nggak? Tapi tenang ya, pertemuan kita tidak sampai di sini saja. Kita harap nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, bahkan meet up yang lain. Dan Yeay!
Oke guys, sebelum kita selesai, kita mau polling dulu ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, dan ingat kami menantang teman-teman untuk langsung TikTok ya, per tim langsung bisa dilihat di TikToknya I4G, langsung ya gercep guys. Yuk. Silakan teman-teman mengisi. Wela, ada pertanyaan nih. Ya, setelah diisi akan next ya, guys. Ya ampun. Oke. Langsung diklik di device masing-masing. Oh, hilang, belum selesai diisi. Hilang, Kak, hilang. Hilang, Kak, belum selesai. Hilang. Ulang lagi jadinya. Iya, ulang lagi.